AFC team do you guys think has the best future heading into the World Cup? Of all the teams in Asia right now, who has the best future? Cuman kemarin saya dikontak, diundang hari apa ya? Persib Jumat diundang. Ya lagi mikir-mikir mau datang nggak? Nanti kita lihat. Cuman udah selesai sih ya. Kalau udah juara boleh. Van Dijk, he's just coming back now. It stayed forward. Matip looks for a ball. Up to Mane. Mistake. Mane entered the area. Great skill. Henderson's in the box. Henderson saved it. Jurnalis internasional top dunia, BBC, Sky Sport tiba di Indonesia, berebut hak siaran laga Indonesia vs China. Jakarta, tanggal 25 Mei tahun 2025, atmosfer sepak bola Indonesia kembali memanas, bukan hanya di dalam lapangan, tetapi juga di luar lapangan, tepatnya di ruang-ruang redaksi media internasional. Dua raksasa media global, BBC Sport dari Inggris dan Sky Sports, tiba di Jakarta untuk meliput dan berlomba mendapatkan hak siaran eksklusif laga panas Indonesia vs China, yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK. Pertandingan kualifikasi Piala Dunia, duel Indonesia vs China telah menjadi simbol rivalitas Asia Timur dan Asia Tenggara, membawa sentimen historis dan gengsi yang sangat tinggi. Penonton dari kedua negara bahkan dari seluruh Asia sudah menanti laga ini dengan penuh antusiasme. Tidak mengherankan jika media-media besar dunia ikut berebut kesempatan meliput langsung momen bersejarah ini. Kehadiran BBC dan Sky Sports di Indonesia. Menurut laporan eksklusif yang diterima redaksi, tim jurnalis dari BBC Sport mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada Jumat malam. Mereka membawa tim lengkap mulai dari reporter lapangan, analis olahraga, hingga kru teknis yang siap mengemas tayangan kelas dunia. Tidak mau kalah, Sky Sports juga mengirimkan salah satu tim liputan terbaik mereka, yang sebelumnya menangani liputan Premier League dan Liga Champions. Dari kubu Sky Sports, reporter senior Melissa Reddy mengatakan, "Kami melihat meningkatnya popularitas sepak bola Asia, terutama Indonesia yang kini jadi kekuatan baru di ASEAN. Meliput laga ini memberikan kami kesempatan untuk memperkenalkan wajah baru sepak bola Asia ke penonton Eropa." Sejak awal tahun, hak siaran laga-laga penting timnas Indonesia sudah menjadi rebutan. Performa impresif skuad Garuda dalam beberapa turnamen terakhir, termasuk keberhasilan lolos ke Piala Asia dan menumbangkan tim-tim kuat seperti Korea U23, membuat banyak media asing melirik. Khusus untuk laga melawan China, PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, memang membuka kesempatan bagi media internasional untuk meliput. Namun, mereka hanya memberikan hak siaran langsung ke satu media asing. Itulah yang memanaskan persaingan antara BBC dan Sky Sports. Negosiasi sangat ketat. Keduanya mengajukan proposal yang luar biasa lengkap, mulai dari jumlah jangkauan pemirsa, nilai finansial, hingga rencana promosi global untuk sepak bola Indonesia, ungkap seorang sumber dari PSSI yang enggan disebutkan namanya. PSSI pun harus berhati-hati. Mereka ingin hak siar ini bukan hanya soal uang, tetapi juga soal dampak jangka panjang. Publikasi global oleh media besar seperti BBC atau Sky Sports diyakini akan mengangkat citra timnas Indonesia di mata dunia, sekaligus meningkatkan nilai komersial Liga Indonesia. Kehadiran media internasional ini tidak luput dari perhatian para fans. Sejak kabar mendaratnya kru BBC dan Sky Sports tersebar, antusiasme supporter semakin membara. Media sosial dipenuhi tagar-tagar Garuda Global dan tagar Indovsina, yang menjadi trending topik di Twitter dan Instagram. Akhirnya sepak bola Indonesia diliput media dunia. Biasanya kita cuma nonton Liga Inggris atau Liga Champions di BBC atau Sky Sports, sekarang mereka yang meliput kita. Ujar Rizky, seorang penggemar timnas yang rela antre untuk membeli tiket di loket SUGBK. Selain itu, pengamat olahraga juga menyebut ini sebagai bukti bahwa Indonesia kini tidak bisa dipandang remeh di kancah sepak bola internasional.
Kalau dulu hanya media regional seperti Fox Sports Asia atau ESPN Asia yang meliput, sekarang media raksasa Eropa turun langsung. Ini adalah momen emas bagi sepak bola Indonesia, ujar Aji Santoso, mantan pemain timnas yang kini menjadi komentator. Di tengah hiruk-pikuk media, timnas Indonesia tetap fokus mempersiapkan diri. Pelatih Patrick Kluivert menegaskan bahwa timnya tidak terpengaruh oleh perhatian media. Para pemain pun tampak tetap santai. Oleh Romeni, salah satu pemain andalan Indonesia, mengatakan, "Kami senang sepak bola Indonesia dilirik dunia. Tapi tugas kami tetap sama, bermain bagus, kerja keras, dan menang untuk rakyat Indonesia." Mengapa media seperti BBC dan Sky Sports begitu tertarik dengan laga ini? Menurut analis media olahraga, ini adalah bagian dari tren globalisasi olahraga. Pasar sepak bola Asia kini dipandang sebagai potensi besar, baik dari sisi bisnis maupun fanbase. Indonesia, dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, menjadi salah satu pasar olahraga terbesar di dunia. Jika ditangani dengan baik, liputan internasional seperti ini bisa menarik sponsor global, investasi klub, hingga memperluas peluang pemain lokal untuk bermain di liga-liga top Eropa. Laga Indonesia vs China jelas bukan hanya pertarungan dua tim di lapangan hijau. Ini adalah panggung besar yang akan menentukan sejauh mana sepak bola Indonesia bisa melompat ke level dunia. Dengan hadirnya media top dunia seperti BBC dan Sky Sports, sorotan global sudah di depan mata. Sekarang tinggal bagaimana PSSI, Timnas, dan seluruh ekosistem sepak bola Indonesia memanfaatkan momentum ini. Karena seperti kata pepatah lama, kesempatan emas tidak datang dua kali. Mari kita tunggu, siapa yang akhirnya memenangi hak siaran, BBC atau Sky Sports, dan apakah laga ini benar-benar akan membuka lembaran baru sejarah sepak bola Indonesia. Striker Timnas Indonesia, Ole Romeni, bicara peluang Garuda kalahkan China dan Jepang usai tiba di Bali jelang pemusatan latihan TC. Sebelum melawan China dan Jepang pada lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, skuad Timnas Indonesia akan menjalani TC di Bali. Pemusatan latihan bakal digelar mulai tanggal 26 Mei mendatang di Bali United Training Center, Gianyar. TC digelar untuk persiapan dua laga pamungkas putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di bulan Juni tahun 2025.